Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dengan Maranatha. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu ya Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau jaga setiap kami ya Tuhan, seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kebaktian ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan buat kami, Kau kumpulkan kami ya Tuhan kembali untuk bisa beribadah meskipun tidak di dalam gereja ya Tuhan, karena gereja adalah kami ini ya Tuhan, bukan bangunan ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan segala jaringan internet pada pagi ini ya Tuhan, bila setiap orang boleh mendengarkan firman-Mu tanpa masalah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Emil yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengurapi setiap ucapan yang akan Dia sampaikan kepada kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar ya Tuhan. Buka mata hati kami ya Tuhan, jangan keraskan hati kami. Kami juga menyerahkan yang puji-pujian yang akan kami sampaikan ya Tuhan, biarlah menjadi bau-bauan yang harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang sakit pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau jamah dengan kasih-Mu ya Tuhan, mereka Kau pulihkan kembali ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, kebaktian ini dari awal sampai akhir hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Biarlah kita menyadari bahwa semua pertolongan, semua yang kita nikmati hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan satu kesempatan yang indah ini baiklah kita gunakan. Kita pusatkan hati, pikiran kita, nyatakan kasih kita kepada Tuhan, nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian, doa, dan pengucapan syukur dan penyembahan kepada Dia. Satu lagu yang indah, kita akan mulai ibadah pagi hari ini, yaitu berjudul Doaku. Saudaraku, pada saat kita berdoa, kita hanya bisa mohon belas kasihan dari Bapa untuk menolong kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, tetapi hanya karena belas kasihan Bapa kita sanggup bertahan sampai saat ini. Dan biarlah kalaupun kita berdoa, kita tidak bisa mengucapkan kata-kata karena begitu berat beban kita, tetapi biarlah kita bisa mengucapkan ucapan syukur, terima kasih hanya kepada Dia, segala kemuliaan hanya kepada Dia, dan biarlah hati kita dikuatkan. Siapapun yang percaya akan dipulihkan, akan disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian ini, Doaku. Katakan, Yesus, ku datang padamu, sujud di bawah kaki-Mu, memohon belas kasih anugerah-Mu Bapa. Dengarlah doaku, tiada kata yang terucap selain pujian syukurku. Yang terbaik bagi-Mu segenap hidupku, ku bersyukur hanya kepadamu. Ku percaya Kau pulihkan setiap hati yang hancur. Ku percaya Kau legakan setiap hati yang berserah. Ini seluruh hidupku ku serahkan
kepadamu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Tiada kata yang terucap selain pujian syukurku. Yang terbaik bagimu segenap hidupku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku percaya Kau pulihkan setiap hati yang hancur. Ku percaya Kau legakan setiap hati yang berserah. Ini seluruh hidupku ku serahkan padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku percaya Kau pulihkan setiap hati yang hancur. Ku percaya Kau legakan setiap hati yang berserah. Ini seluruh hidupku ku serahkan padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Biarlah ini merupakan doa kita. Serahkan hatimu, berserah kepada Dia, karena hati yang hancur akan dipulihkan, akan dilegakan. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Ku percaya Kau pulihkan setiap hati yang hancur. Ku percaya Kau legakan setiap hati yang berserah. Ini seluruh hidupku ku serahkan padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya bagiku Yesus. Ku serahkan hatiku padamu. Aku hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Nama-Mu saja yang kami muliakan. Kami mengangkat hati kami, menyembah dan memuji Engkau. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian berikutnya. Katakan dengan iman, aku sanggup melakukan segala perkara, menghadapi tantangan dalam hidup kita dengan segala kekuatan hanya daripada Tuhan. Karena Yesus, aku sanggup melewati hari demi hari bersama Yesus.
tangan semua. Haleluya. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Yesus yang memberiku kekuatan. Aku sanggup karena Yesus, Dia ubahku dan pulihkanku. Hidupku sekarang ciptaan baru oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dia ubahku, Dia ubahku. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Yesus yang memberiku kekuatan. Aku sanggup karena Yesus, Dia ubahku dan pulihkanku. Hidupku sekarang ciptaan baru oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dia ubahku, Dia ubahku. darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur yang ubahku. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang indah sekali. Bila kita melihat kuasa Tuhan
yang menciptakan alam semesta, kita dibuat kagum betapa besar Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan Dia adalah Allah yang perkasa. Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu biarlah kita mulai belajar lebih mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh. Di suasana dunia yang makin kacau ini, biarlah iman kita tetap teguh di atas batu karang Injil Yesus Kristus. Kuasa-Mu segala yang baik telah Kau buat bagiku, nyata dalam hidupku. Bila ku merenungkan kasih-Mu, ku bersyukur padamu. Kau telah mati untuk tebus dosaku. Kasih-Mu sungguh mulia, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kau mengangkatku dan meninggikanku. Yesus, ku mau mengasihi-Mu lebih dari semua yang ada. Tiada yang sama seperti Engkau. Sungguh tiada ada yang seperti Engkau. Bila ku melihat keadaan-Mu Tuhan, ku kagum akan kuasa-Mu. Segala yang baik telah Kau buat bagiku, nyata dalam hidupku. Bila ku merenungkan kasih-Mu, ku bersyukur padamu. Engkau telah mati untuk tebus dosaku. Kasih-Mu sungguh mulia, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kau mengangkatku dan meninggikanku.
dalam hidupku ini. Semua perkara Kau perbuat untuk mengangkatku dan memulihkan hidupku. Aku ingin mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kau mengangkatku dan meninggikanku. Ku mau mengasihimu lebih dari semua yang ada. Tiada yang lain sama seperti Engkau. Tiada yang lain sama seperti Engkau. Tiada yang lain sama seperti Tiada yang lain sama seperti Engkau, Yesus. Kami mengasihi hanya Engkau, Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau di tradisi gereja saya naik mimbar itu Alkitabnya diserahkan pada saya. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang penting buat kita. Kenapa disebut penting? Karena kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang pertama itu berbicara tentang hope, tentang pengharapan di dalam kedatangan Mesias. Seorang hamba Tuhan harus mengerti soal ini. Dan mimbar-mimbar gereja itu berbicara soal pengharapan tentang kedatangan Mesias. Sedangkan Minggu Advent yang kedua itu berbicara tentang nubuatan yang pasti terjadi dengan kedatangan Mesias, yaitu penggenapan yang dipenuhi dengan Allah Tritunggal pribadi yang kedua itu menjelma menjadi daging. Ya. Minggu Advent yang ketiga, apakah ada saudara-saudara yang tahu temanya? Minggu Advent yang ketiga itu berbicara soal joy in the Messiah. Yaitu joy in the world because of Messiah. Dan yang ketiga, yang terakhir itu berbicara soal yang penting, yaitu adanya komitmen baru di dalam Messiah. Ya. Nah, saudara, oleh sebab itu kedatangan Tuhan Yesus yang dilahirkan menjadi daging itu penting untuk kita peringati, karena Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai the Lord of Prayer. Tuhan yang menjadi tempat di mana kita memanjatkan doa. Dia mengajarkan sendiri saudara-saudara tentang berdoa. Jadi berdoa itu adalah penurunan dari kuasa Allah Tritunggal sendiri kepada umat manusia
agar supaya umat manusia itu bisa membangun satu hubungan yang sehat dengan Bapa Surgawi. Itu tujuan daripada doa. Jadi doa itu sebetulnya memang merupakan permohonan dari diri manusia di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan baik, doa itu merupakan satu aluran hati yang berasal dari hati manusia, dari hati Allah, kemudian ditanamkan di dalam sanubari manusia dalam bentuk kerinduan. Jadi sebetulnya doa itu bukan sekedar ciptaan agama, saudara-saudara. Doa itu adalah nuansa daripada hati Allah yang suci yang dinanamkan di dalam hati manusia, di dalam sanubari manusia, supaya di dalam sanubari manusia itu memiliki satu kerinduan tentang mendekatnya mereka kepada Allah. Itu sebetulnya tujuannya. Jadi doa itu bukan karangan agama, bukan ciptaan agama, saudara. Tapi diberikan, diwahyukan secara khusus oleh Allah. Dan pada saat Tuhan Yesus itu, yang merupakan Allah Tritunggal, pribadi yang kedua, menjelma menjadi daging. Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Yang disebut the Lord's Prayer. Terjemahan bahasa Indonesia itu salah ya. Doa Bapak kami. Tapi sebetulnya ada the Lord's, koma atas, S, prayer, artinya doa milik Tuhan. Bukan doa Bapak kami. Jadi, the Lord's Prayer itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang sebetulnya merupakan milik daripada Tuhan Allah itu sendiri. Milik daripada Tuhan sendiri yang berasal dari hati Tuhan, kemudian diajarkan, diberikan, diwahyukan, dihadiahkan kepada manusia. Dengan demikian kita melihat sebetulnya doa itu adalah cara khusus yang diberikan oleh Tuhan supaya dia datang kepada dia. Tetapi sepanjang perjalanan agama itu terus-menerus bergulir, maka terjadi peristiwa yang besar di dalam kehidupan berdoa. Mari kita membuka Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu dikatakan, lagi pula di dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mari kita kupas sebentar ya ayat ini ya, tapi kita berdoa dulu. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan datang mengajarkan kami berdoa. Dan doa merupakan karya ilahi sendiri yang ditanamkan di dalam hati manusia yang berdosa. Agar manusia di dalam keterhilangannya, di dalam sanubarinya, hati nuraninya yang terkontaminasi oleh dosa dan kejahatan, bisa melihat satu titik terang, yaitu melalui firman-Mu. Dan menjembatani firman itu melalui doa, supaya kami tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan pencipta kami. Dan sepanjang sejarah hidup manusia itu bergulir, jutaan agama dan kepercayaan itu muncul di muka bumi ini. Dan doa menjadi semakin kabur. Begitu banyak jutaan, bahkan lebih daripada itu, doa diciptakan oleh manusia. Dan banyak orang punya keyakinan doa
yang diciptakan dengan cara-cara tertentu, dengan metode-metode tertentu, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, membuat satu doa yang sangat berkuasa, membuat doa yang luar biasa hebat. Oleh sebab itu pagi ini kami ingin belajar tentang bagaimana doa itu sesungguhnya. Karena bersamaan dengan kacaunya dunia, semakin kacau pula pikiran, hati, dan perasaan manusia. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita fokus pada dua ayat ini lebih dulu ya, sebelum kita masuk di dalamnya. Di sini di dalam ayat ini dikatakan lagi pula, doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Kata doa di sini menggunakan kata yang disebut proseuchomai. Proseuchomai itu terdiri dari 3 elemen di dalamnya yang tidak boleh saudara lupakan. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata doa proseuchomai. Di situ ya mungkin Andre bisa recall itu ya, kata Yunaninya proseuchomai. Itu mengandung 3 elemen yang saudara-saudara tidak boleh lupa. Elemen yang pertama itu adalah prayer, doa itu sendiri. Dan yang kedua adalah supplication. Jadi prayer, supplication, permohonan. Dan yang ketiga ini tidak boleh lupa, worship. Jadi proseuchomai yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lagi pula your proseuchomai, lagi pula di dalam doamu, yaitu doa yang mengandung 3 elemen ini. Yang pertama adalah doa itu sendiri, yaitu request. Yang kedua adalah permohonan kita. Dan yang ketiga adalah worship. Tidak sampai terkontaminasi, tidak sampai meleset, tidak sampai menyimpang daripada fokus tujuan yang Tuhan itu ajarkan kepada kita. Oleh karena menggunakan kata-kata yang tidak berguna. Bertele-tele kata Tuhan. Bertele-tele ini menggunakan kata batologeo. Atau orang Jawa bilang itu batu lego. Batu lego itu punya 2 unsur saudara. Yang pertama adalah batos dan logos. Kalau saudara pernah bersekolah mungkin sudah mengetahui logos itu artinya kata. Atau the word. Atau bahasa. Jadi ada kata batos ditambah dengan logos. Batos itu artinya gagap. Atau bahasa Malang itu sol-solen. Ya, gagap itu kalau ngomong misalkan mau ngomong kamu seperti monyet. Kakak, muh, seperti monyet. Jadi semua kata ditambahi. Jadi terjadi repetition di dalamnya. Ya, repetition di dalamnya. Inilah yang disebut batologos. Batologemai. Nah, Tuhan tidak menghendaki dia punya ajaran doa yang disebut proseuchomai ini memiliki unsur lain, memiliki elemen lain yang disebut batologeo. Yang disebut bertele-tele, diulang-ulang, kata-kata yang sama diulang-ulang. Sehingga menjadi seperti orang gagap. Karena orang gagap itu terbiasa mengulang kata-kata karena suaranya itu dianggap tidak mengerti oleh orang lain. Sehingga diulang-ulang sama dia. Kalau orang itu mendengar suara orang gagap kan selalu ngomong, hah? Hah? Ngomong lagi, hah? Jadi suruh ngulang. Jadi orang gagap itu sekarang tidak perlu disuruh mengulang, dia mengulang sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tetapi Tuhan mengkaitkan batu logeo itu dengan kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah kata Tuhan? Karena itu dikatakan di dalam ayat selanjutnya,
Bapamu itu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya, gitu loh. Artinya dengan kata yang bertele-tele itu kita membuat Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang bodoh. Tuhan Allah yang budak. Tuhan Allah yang tidak mengerti. Dengan kata lain, dengan berdoa seperti orang yang bertele-tele, kamu itu melakukan kebiasaan doa yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Gitu loh ya. Saya pernah belajar satu doa, saudara. Dari seorang pendeta dari Korea. Terus saya pikir-pikir berapa lama itu. Akhirnya saya mengetahui doa semacam itu adalah doa yang menjadikan Tuhan kita itu Tuhan yang bodoh. Di dalam ajaran doa itu dikatakan demikian. Kalau kamu ingin seorang calon istri seperti yang kamu harapkan, kamu harus melukiskan secara detail kepada Tuhan. Rambutnya bagaikan pirang menguntai, ya. Kemudian giginya bagaikan jagung yang tertata rapi, mutiara yang tertata rapi. Hidungnya mancung. Matanya kamu harus lukiskan sampai seluruh tubuhnya seturut detail. Sangat detail sekali. Tingginya berapa, anunya berapa. Baru doamu itu bisa dijawab oleh Tuhan. Apa yang salah dari doa ini? Nah, kita kembali kepada unsur proseuchomai tadi. Di dalam unsur proseuchomai itu ada 3 elemen. Yaitu prayer, supplication, and worship. Pada saat kita itu menguraikan doa begitu rupa, melukiskan, menguntai kata, merendah kita punya doa, membuat doa itu begitu sangat detail, merinci sampai yang cilik-cilik itu disebutkan, saudara-saudara. Kita kehilangan satu elemen penting di dalam doa itu. Apa? Worship. Worship. Padahal yang diminta oleh Tuhan itu pada saat kita berlutut di hadapan Tuhan itu adalah quality time. Yeah. This is my personal time with God. Therefore, I need to close the door. No one is permitted untuk mengganggu saya doa. Because kenapa? This is my personal time with Him. Time for what? Time to worship Him. Nah, kenapa disebut hal ini adalah personal time? Karena pada saat kita berdoa, saudara, ingat baik-baik sekali. Jangan engkau lupakan seumur hidupmu. Pada saat engkau berlutut di dalam doa, satu elemen yang terbesar di dalam doa itu adalah worship. Di dalam worship itulah Allah enjoy kamu punya worship. Jadi di dalam saat kita berdoa, kenapa Tuhan itu senang kita datang mencari Dia di dalam doa? Karena Tuhan itu senang dan menyukai dan enjoy kamu punya prayer. Tuhan itu suka dan menyenangi dan enjoy kamu punya worship. Itu loh. Oleh sebab itu disebut doa karena kita punya personal relationship with God. I praising you, dear Father. I'm praising you. Kemudian secara personal kita mengatakan, forgive my sin, O Lord. Because I know you are the Holy One. And who am I? Who am I? You created me as the apple of your eyes. Siapa aku ini, Tuhan? Pada saat saudara mengatakan itu di dalam your personal prayer, you are worshiping God. Ini yang terpenting. Jadi pada saat kita mencoba untuk mengakomodasikan kita punya doa begitu detail dan menyentuh 90% dari semua doa kita,
doa kita menjadi egosentris, berpusat kepada diri sendiri, hanya berpusat kepada dua hal, prayer and supplication. Oleh sebab itu, di dalam doa yang kehilangan elemen of worship di dalamnya, doa itu self-oriented, menuntut Tuhan, demand sama Tuhan. Dan doa semacam ini end up berakhir dengan kekecewaan. Sebab Tuhan mengatakan, kenapa doamu itu tidak dikabulkan? Kenapa? Karena Yakobus sendiri mengatakan doa orang benar. Disebut doa orang benar. Apakah yang disebut kebenaran itu? Siapakah yang bisa mengatakan doaku ini adalah doa yang paling benar? Doaku ini adalah doa orang benar. Semalam saya mendengarkan khotbahnya Gus Miftah. Miftah ya Andrea, betul ya? Gus Miftah. Itu ada 15 orang dari Pontianak, dari agama lain, saya tidak menyebutkan agamanya itu, menjadi Islam. Terus saya melihat seorang pemuda, last name-nya Purnomo. Dia dari agama Kristen. Dia bertobat menjadi Islam di bawah bimbingan Gus Miftah. Saya memang betul-betul tertarik untuk meneliti orang ini, saudara, karena Islamnya Islam yang berbeda. Islamnya itu adalah Islam yang sangat moderat, Islam yang sangat rasional, Islam yang dari kalangan intelektual. Bukan Islam yang suka duting-duting kafir ini, bukan. Bukan Islam yang punya unsur kekerasan, pembunuhan, bukan. Tapi Islam yang orang Amerika itu menyebut sebagai sweet Islam, Islam yang manis. Nah, coba saudara bayangkan, dia punya pesantren itu, besar pesantrennya, dan dikelilingi seluruh desa itu orang-orang Kristen. Tapi di tengah-tengah pedesaan Kristen itu ada pesantrennya Gus Miftah. Nah, yang luar biasa dari orang ini, saudara-saudara. Yang luar biasa dari orang ini, dia bisa membimbing orang begitu rupa sehingga orang itu bisa merasa dirangkul, kemudian dilindungi pada saat masuk menjadi Islam. Nah, pada saat pemuda ini menjadi Islam, dia mengikuti doa seperti yang Gus Miftah itu doakan. Doa yang pertama itu dikatakan demikian, La ilaha illallah, dia ikut. Terus Asyhadu Muhammad Rasulullah, dia ikut. La ilaha illallah, la ilaha. Terus orangnya ikut semua. Terus selesai, orangnya ikut sambil menangis, saudara. Terus ditanya, kenapa kamu mengatakan la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu unsur yang menyentuh, saudara. Dia mengatakan demikian. Pada saat kamu itu berdoa, sembahyang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mengatakan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kamu mengatakan kamu itu sedang worshiping the only God. Kamu sedang beribadah kepada Allah satu-satunya. Jadi di dalam doa yang dia berikan itu, unsur ibadah itu ditonjolkan oleh dia. Dan tidak diketemukan dengan ajaran-ajaran Islam di seluruh dunia, saudara. Yang paling radikal di Indonesia sekalipun tidak bisa menemukan satu unsur doa yang betul-betul Alkitabiah itu sebetulnya.
Doa yang diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Dengan istilah proseuomai. Yaitu di dalam doamu jangan sampai kehilangan 3 elemen penting di dalam doamu. Kalau doamu itu kehilangan 3 elemen penting, maka doamu itu menjadi doa yang sia-sia. Doa yang bertele-tele, doa yang tidak memiliki bobot, doa yang tidak memiliki kualitas di hadapan Allah. Dan unsur terbesar di dalam doamu itu adalah worshiping God, the only God, the triune God. Itu yang terpenting. Oleh sebab itu doa orang percaya itu, orang Kristen, itu adalah doa Alkitab. Di mana 3 unsur itu nyata di dalamnya. Dan 3 unsur ini terakumulasi di dalam pernyataan Rasul Paulus. Ada 3 hal yang terbesar di dalam hidup ini. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah kasih. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Dan yang terbesar adalah kasih. Iman itu your request to the Lord. Okay? Your supplication itu your hope to the Lord with your prayer. Tetapi kasih, saudara. Kasih ini adalah the most important element in God Himself. Bahkan Yohanes itu sendiri mengatakan Allah itu adalah kasih. Jadi unsur terbesar di dalam doa itu adalah kasih, yaitu worship to the Lord. Saudara. Ya. Jadi di sini katakan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan mencontoh doa orang yang syawala wala 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 syawala wala 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 syawala wala wala dikuatakan itu 1 jam sama. 1 jam sama. Seolah-olah doamu akan dikabulkan. No way. Maafkan lidah saya. Doa ini bukan doa Alkitab. Saya tidak ingin mengatakan doa ini doa orang kafir ya. Saya tidak ingin mengatakan itu, tapi Tuhan Yesus mengatakan itu kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Sebab mengapa? Kalau engkau mengenal Allah, maka engkau mengenal the nature, the attribute, okay, and the character of the Lord. The very nature of your God is, He is omniscient. Dia maha tahu. Even in your mind. Even in your heart, before you are able, or sebelum engkau memiliki ability to say something before the Lord, He already know. Dia sudah mengetahui isi hatimu. Gitu loh. Gitu loh, saudara-saudara. Tuhan melihat hati, bukan melihat kata-kata. Tuhan melihat hati, bukan melihat perbuatanmu. Perbuatanmu itu bisa dirubah menjadi drama. Kata-katamu itu bisa dipoles menjadi sesuatu yang manis. Tetapi hatimu culas lebih daripada seekor ular beludak. Tetapi hati tidak bisa di-cover oleh apapun. Lidah ini bisa di-cover dengan uang, saudara-saudara. Seharusnya saudara itu ingin menyatakan bahwa orang ini bersalah secara hukum. Tetapi oleh karena uang, saudara bisa mengatakan, oh orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. By accident only. Right? Right? Iya kan? Jadi kata-kata bisa diubah secara hukum sekalipun. Kekuatan kata-kata seorang presiden sekalipun. Seorang kata-kata yang termasyhur dari orang yang di dalam sejarah sekalipun, itu bisa diubah 100% berbeda dengan uang. Saudara, apalagi tingkah laku. Ingat lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Ya, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan.
Ada peran wajar. Nah, ini yang kedua, harus hati-hati. Ada pula peran berpura-pura. Jadi peran kita ini kadang-kadang berpura-pura. Saya bisa mengatakan kepada Cie Vivi, Cie, itu kamu punya masakan很好吃. Padahal hati saya, masakanku lebih enak. Ya toh? Who knows? Siapa yang tahu? No one knows. Tidak ada yang tahu. Tapi dikatakan Tuhan Allah itu melihat hati. Tuhan Allah melihat hati. Jadi janganlah kita memilih apa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu seperti mereka, kata Tuhan. Jangan. Perintah ini adalah perintah yang bersifat radikal, saudara-saudara. Suatu larangan seperti Tuhan melarang, jangan engkau makan buah itu. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Satu larangan yang serius. Tuhan mengatakan, jangan kamu meniru mereka. Janganlah kamu serupa dengan mereka. Wah, ini larangan ini bobotnya sama, saudara. Dilarang keras bagi orang Kristen meniru doa cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa engkau tidak mengenal Allahmu? Kata setan. Sebab Allah sendiri tahu kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau bisa memiliki pengetahuan baik dan jahat. Engkau akan menjadi seperti Allah, persis seperti Allah. Oke? Dan setan itu membodohi Adam dan Hawa. Seolah-olah Adam dan Hawa itu bodoh, tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat. Oleh sebab itu setelah mereka makan buah itu, mereka bersembunyi. Sekali lagi saudara-saudara, mereka itu tidak menghormati tentang Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu malah hadir, malah bersembunyi. Nah, saudara, di dalam doa orang Kristen itu tidak bisa begitu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu seperti mereka. Karena Bapakmu sendiri mengetahui apa yang kamu perlukan. Ini sesuatu yang sangat indah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam bahasa atau ayat yang lain mengatakan, kadang-kadang kita ini tidak bisa berdoa, saudara. Kadang-kadang terlampau berat beban hidup kita. Kita tidak bisa berdoa. Saya melihat istri saya ya, matanya yang sebelah kanan itu makin lama makin mengecil, jadi begini. Saya melihat dia lewat FaceTime itu, walaupun saya tersenyum, tapi hati saya menangis gitu ya. Setiap malam kan saya berdoa sama dia. Acap kali istri saya tidak bisa berdoa. Acap kali istri saya diam, tapi dia menangis mengguguk-guguk di hadapan Tuhan. Nah, saya bertanya kepada saudara. Pada saat dia menangis dengan hati yang hancur lebur, apakah Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hatinya? Kalau doa dinilai dengan kata-kata, maka istri saya yang dia menangis mengguguk-guguk di hadapan Tuhan itu sia-sia, betul enggak? Betul enggak? Karena doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu worship, saudara. It's not just a word. Not because you have beautiful words. Not because you have heavenly language.
Not because you have the Holy Spirit language yang disebut bahasa lidah, and then your prayer is good before the Lord. No. Ingat satu hal. Doa not only our request, not only our supplication. The most important thing in our prayer is worship. Ketika amin, saya tanya pada istri saya, did you pray? Yes, I do. What do you pray? I don't know. And then why do you say that you are praying? Absolutely I pray, but I do not know what I need to pray. Kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tapi firman Allah mengatakan, banyak hal yang tidak bisa kita doakan, dan Roh Kudus itulah yang mendoakan kita. Betul? Roh Kudus yang berdoa untuk kita artinya apa? Roh itu sendiri sudah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatimu sebelum terucap di dalam bibirmu. Jadi doa itu bukan hanya sejauh kita berbicara kepada Allah. Doa itu adalah jeritan hati kita. Jeritan hati kita. Saya mendengar 2 minggu yang lalu saya mendengar doa, apa itu ajaran dari seorang pengkhotbah dalam bahasa Mandarin. Dia mengatakan demikian, saudara-saudaraku orang percaya, orang Kristen. Kita perlu belajar berdoa seperti Petrus. Petrus pada saat melihat Tuhan berjalan di atas air. Kemudian dia berteriak, Tuhan, apakah saya boleh datang kepadamu saat ini? Tuhan izinkan dia berjalan di atas air. Dan pada saat dia berjalan di atas air, saudara, gelombang badai itu dilihat kanan kiri oleh dia. Maka pada saat itulah imannya menjadi runtuh dan dia tenggelam. Dan pada saat dia tenggelam, dia mengatakan demikian. Tuhan, selamatkan saya. Hanya 2 kata. Hanya 2 kata. Tuhan. Di dalam doa Petrus ada satu hubungan yang sehat. Hubungan apa? Tuhan adalah Tuhan. Allah adalah Allah. Dan dia adalah manusia. Dia manusia yang lemah, dia manusia yang berdosa. Bahkan dia tidak memiliki kata-kata apa-apa. Berteriak pun tidak. Dia tidak memiliki bahasa-bahasa malaikat, saudara. Dia hanya mengatakan, Tuhan. Selamatkan saya. There is no other words. Tidak ada kata-kata yang lain di dalam doa ini. Doanya sangat simple. Doanya sederhana. Tetapi doa yang simple dan sederhana ini mengandung satu ajaran seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. You are my God. You are my Lord. And then who I am. Siapakah aku? Siapa aku? Aku yang bisa tenggelam. Aku yang bisa diguncangkan imanku oleh angin badai dan topan di sekitarku. Aku yang mudah berubah. Imanku sangat kondisional. Siapakah yang memiliki doa yang kuat dengan iman yang kuat? No one. Sebab mengapa? Unsur yang terpenting di dalam doa, justru in your weakness, the strength of the Lord revealed. Itulah unsur daripada doa. Justru di tengah-tengah kelemahanmu itulah. Di tengah-tengah imanmu yang lemah. Di tengah-tengah pengharapanmu yang hancur. Saudara. Doa yang terpenting dalam hidupmu. Worshiping God. Muliakan Dia. Dan Dia kita berkata seperti Petrus. Jua. Semian wo. Jua. Selamatkan aku. Ini yang terpenting dalam hidup saudara.
Kita sudah melihat banyak ajaran tentang doa. Tapi Tuhan menghendaki engkau berdoa simple, sederhana, dan didorong dengan hati nurani yang murni. Jangan bertele-tele. Jangan meniru cara orang yang tidak mengenal Allah itu, cara berdoa mereka. Karena Tuhan dengan keras mengatakan, jangan kamu seperti mereka. Dan Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia. Jangan. Dan perintah ini adalah perintah yang sangat radikal. Sebab engkau pada saat engkau berdoa, engkau menyembah Dia dan mengendal kepada siapa engkau percaya. Pertama, pada saat engkau berdoa, engkau mengerti dan mengetahui kepada siapa engkau meminta. Dan di dalam doa yang terakhir, saudara-saudara, engkau mengerti dan engkau secara jujur melihat dan percaya kepada siapa engkau beribadah. Ini yang terpenting dalam hidup. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan renungkanlah cara saudara berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan hari ini. Hamba berdoa kiranya mereka yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Mereka mulai mengerti kepada siapa mereka berdoa. Kepada siapa mereka melayangkan permohonan. Dan mengetahui kepada siapa mereka itu menyembah. Dengan demikian Tuhan, doanya menjadi doa seperti Petrus. Jua, shimian wo, Jua, Juo. Tuhan, selamatkanlah aku. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, marilah kita memasuki meja perjamuan Tuhan hari ini. Ingatlah apa yang dipesankan oleh Tuhan. Suatu malam sebelum Tuhan itu diserahkan kepada tangan orang berdosa, Dia mengajak murid-muridnya berkumpul dan mengadakan malam perjamuan terakhir. Pada waktu itu, Tuhan mengambil roti dan memecahkannya. Dia memberkatinya. Dan Dia berkata, inilah roti yang melambangkan tubuhku. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Berbuatlah ini selalu. Dan pada saat engkau melakukannya, ingatlah akan Aku. Dan pada waktu itu Dia mengangkat cawan. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah adalah cawan perjamuan baru yang dimeterai oleh darahku. Terimalah dan minumlah. Dan perbuatlah ini selalu untuk mengingat akan Aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada satu orang pun yang datang ke meja Tuhan dengan cara yang tidak layak. Sebab apabila kami menghadap meja Tuhan dengan cara yang tidak layak, kami berdosa di hadapan Tuhan. Karena roti ini, setelah kami doakan,
menjadi roti yang kudus, menjadi anggur yang kudus, yang dipisahkan dari roti dan anggur dunia, dan menjadi lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami tidak semena-mena di dalam menerima roti dan cawan-Mu, yang membawa kami kepada dosa yang sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Sebelum kami menerima roti dan cawan ini, kami mengaku segala dosa kami. Sucikanlah kami dari dosa dan kejahatan kami, dan layakkan kami untuk menerima roti dan cawan-Mu, sehingga kami menjadi tubuh dari tubuh-Mu, dan kami menjadi bagian daripada darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah berdoa di dalam hati masing-masing. Peganglah roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Mari kita berdiri. Inilah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus, meterai daripada perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Terimalah dan minumlah sehingga engkau menjadi darah dan daripada darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang suci yang menghapuskan dosa dunia, di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib menjadikan kami sebagai tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan, menjadi bagian daripada tubuh-Mu.
Dan darah-Mu adalah meterai perjanjian baru yang menjadi meterai bagi keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Emil untuk firman yang diberitakan pada hari ini. Kiranya firman itu bisa berbicara pada kami masing-masing dan melakukannya. Saat ini kita mau berdoa untuk teman-teman saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah tubuh. Mari kita doa bersama. Doa Bapa kami yang ada dalam surga, kembali siang hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa untuk kesembuhan dari mata Cilusi dan juga Ko Lukas. Kiranya Engkau tahu keadaan masing-masing. Kau jamah sekali lagi ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk kesembuhan ginjal daripada Mike, Ko Handi, dan Ko Yongki, dan Sandi Ritiau. Kau tolong beri kesembuhan pada mereka masing-masing ya Bapak. Untuk saat ini Tuhan, kami juga mau sempurnakan kesembuhan daripada Cileani, untuk Ko Yakobus dan papinya Feby. Tolong ya Bapak, jamah mereka masing-masing. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kesehatan para orang senior kita. Untuk Tante Ing, Tante Hermina, Tante Juliana, Tante Vivi, Tante Tres, Tante Kristina, dan Om Tim, Pak Sugianto dan istri. Tolong jaga mereka masing-masing ya Bapak. Beri kesehatan yang sempurna yang datang daripada-Mu saja. Doa untuk seluruh jemaat Maranatha yang mengikuti kebaktian di sini dan di online. Jaga imannya ya Bapak, dan kuatkan dan berharap pada-Mu saja ya Bapak. Pagari mereka dari segala yang jahat. Pimpin mereka di jalan yang benar. Kami juga berdoa untuk negara kita Indonesia. Engkau yang tahu keadaannya masing-masing, pemerintahan dan presiden. Kami saat ini juga berdoa untuk Amerika, untuk presiden yang terpilih. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik. Dengar doa seru kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha,
Mari saudara-saudara kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang dicurahkan dari surga, penghiburan, kekuatan, berkat, dan karya mujizat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam hidup saudara-saudara sekalian, memenuhi hidup kita sekalian bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.